Shalom warga kerajaan, di pagi ini Kingdom Daily Devotion berjudul Diberikan Ketika Tidur. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Banyak yang berpikir bahwa pembentukan dan pembangunan otot itu terjadi di tempat olahraga. Ternyata pembentukan dan pertumbuhan otot yang terutama itu terjadi selama istirahat, bukan hanya selama berolahraga. Sementara olahraga menciptakan sebuah robekan mikroskopis pada serat otot, pertumbuhan dan perbaikan yang sebenarnya terjadi saat tubuh beristirahat dan memiliki waktu untuk membangun kembali serat-serat daripada otot tersebut. Ya, sama juga dengan kerohanian kita. Jika tidak masuk ke dalam damai Tuhan, maka pikiran dan hati kita akan terbebani dengan banyak pikiran. Dan hal lainnya yang akan membuat kita stres, depresi, bahkan sakit loh secara tubuh. Di tengah kekacauan hidup yang dipenuhi tenggat waktu, kekhawatiran, dan doa yang mungkin tak terjawab atau belum dijawab, Tuhan memanggil kita untuk tidak berjuang dengan kekuatan sendiri. Tetapi Tuhan mau kita beristirahat di dalam Dia. Apa yang istirahat? Pikiran dan hati. Istirahat ini bukanlah bermalas-malasan, melainkan keyakinan yang mendalam bahwa Tuhan memegang kendali dan akan menggenapi janji-janjinya pada waktunya. Beristirahat di dalam Tuhan berarti meletakkan beban kita di kakinya, menahan diri kita untuk panik atau membanding-bandingkan diri, dan percaya pada waktunya yang sempurna. Istirahat ini adalah istirahat yang menenangkan jiwa dan memperbarui kekuatan kita, seperti seorang anak yang tidur nyenyak di pelukan orang tua yang penuh dengan kasih. Kata Ibrani untuk istirahat menyiratkan ketenangan, keheningan, dan ketentraman. Ini adalah perintah untuk menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Alih-alih gelisah dan oleh keadaan kita harusnya tinggal di hadiratnya dan membiarkan damai sejahteranya menguasai pikiran kita. Ketenangan sejati tidak datang dari menyelesaikan semua pekerjaan kita, melainkan dari percaya pada pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera bahkan saat mereka tidur, karena Dia selalu bekerja. Mazmur 121 ayat yang keempat mengatakan itu dengan sangat jelas. Bekerja keras bukanlah hal yang salah. Alkitab mengajarkan ketekunan, namun ketika kita bekerja tanpa melibatkan Tuhan, atau ketika kita khawatir seolah-olah kesuksesan hanya bergantung pada kita akan bekerja sia-sia. Tuhan ingin kita bekerja bersamanya, bukan terpisah darinya. Dia ingin kita tidur nyenyak, karena tahu bahwa Dia memegang masa depan kita dan keluarga kita di tangannya. Tuhan tidak bekerja sesuai jadwal kita, tetapi Dia tidak pernah terlambat. Tuhan juga akan menjawab sesuai dengan waktunya. Menunggu dengan sabar berarti terus beriman bahwa ketika tidak ada perubahan yang terlihat, kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan jawabannya yang terbaik. Abraham beristirahat dalam janji Tuhan untuk seorang putra, bahkan ketika bertahun-tahun dia tidak melihat jawabannya. Yesus sendiri meneladani istirahat, Dia tidur di tengah badai, di Markus 4 ayat 38, karena Ia percaya kepada Bapa. Maria dari Betania duduk di kaki Yesus, memilih istirahat di hadiratnya daripada terjebak di dalam kesibukan. Apakah kita cemas hari ini? Bawalah beban kita kepada Tuhan dalam doa. Filipi 4 ayat 6-7. Apakah kita gelisah? Renungkan firman-Nya siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Apakah kita menantikan jawaban doa? Ingatlah bahwa Allah memiliki rencana dan waktu yang unik bagi kita. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Tuhan indah, Tuhan luar biasa, rencananya agung, bahkan berkatnya selalu disiapkan bagi kita orang-orang percaya, selagi kita tidur bahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mulai hari yang baru dengan sukacita, dengan hikmat, dengan juga damai sejahtera yang melebihi akal budi, karena kami tahu bahwa Tuhan yang menopang hidup kami. Dan kami percaya bahwa ketika kami istirahatkan pikiran dan hati kami di dalam naungan firman-Mu, kami percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali. Mungkin hari ini kami akan sibuk, secara fisik kami sibuk, pikiran kami juga sibuk. Tetapi di dalamnya Tuhan, kami tahu bahwa kami sudah menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami akan melakukan bagian kami akan tetap bekerja, kami akan tetap beraktivitas, melakukan semua tanggung jawab kami
dengan sebaik-baiknya, dengan integritas Tuhan. Tetapi di balik itu semuanya, kami libatkan Tuhan di dalam semua kesibukan kami, pikiran dan hati kami tawan di dalam kebenaran firman Tuhan, kami mengambil keputusan yang benar sepanjang hari ini, dan juga kami mengasihi orang sesama kami di sekitar kami, dan kami juga tahu bahwa apapun kesibukan kami, pikiran dan hati kami masuk ke dalam naungan damai sejahtera Tuhan. Kami akan mulai dan buka hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.